dia dikeluarkan. Tapi sampai sekarang belum pernah datang ke Desa Mulyorejo. Bendera pun apapun belum datang pernah ke Desa Mulyorejo karena dulu saya tidak tahu. Sekali lagi saya mohon dengan hormat, saya minta surat penanggulangan darurat satu Pak. Yang kedua, saya minta Desa Mulyorejo dan Karangjombo minta pompa satu persatu. Dan yang ketiga, saya minta tanggul dibenerin Pak, karena dari Pantura ke Desa Mulyorejo ke utara itu parapetnya keluar Pak dari airnya Pak. Dan utara di Desa Mulyorejo itu kan ada jembatan tuh Pak, ada senderan itu sekitar airnya kelas gini Pak. Itu kalau jebol airnya itu, waduh, tempat kita Jamat. Iya, ya saya mohon juga yang di Pejongan itu sekalian mohon maaf Pak, kan ada yang mungkin ada yang rendah, ada yang itu tolong diuruk dengan tanah Pak, karena itu kemarin hujannya karena deras mungkin airnya keluar dari tanggul itu Pak. Tanggul Sengkaret. Dan kita merasa kasihan kepada anak-anak sekolah yang selama ini sudah 22 hari tidak melaksanakan belajar di bangku sekolahan Pak. Wes do pengen bali. Dan saya dengar pengusaha batik, pengusaha konveksi itu kalau saya lihat itu jumlah nilai yang selama ini dia dihasilkan itu hampir miliaran. Karena sudah 22 hari, kasihan Pak. Apalagi lansia-lansia, adik-adik, mohon maaf, itu cucu saya aja sekarang sakit sudah hampir 1 minggu karena kebanjiran. Dan saya mohon dengan hormat kepada Bupati Pekalongan dan Wakil Bupati Pekalongan dan anggota DPRD, ketuanya sekalian tolong sampaikan Pak Mirza, kalau memang Pak Mirza tidak percaya, ASN tidak percaya, dikasih piket satu-satu, suruh tidur di sana. Saya biar menyaksikan, biar menikmati kehidupan yang ada di Desa Mulyorejo, Karangjombo, Tegaldowo. Dan saya mohon kepada Bapak Camat yang sekarang, Bapak Camat, saya kira Bapak Camat kemarin ketemu dengan saya, acung tak acung membawa istri atau karena tidak pernah menyapa kepada kita, tidak pernah datang kalau waktu kita tidak banjir, tidak pernah kita, mohon maaf, itu Pak Agus dulu sama saya itu yang paling baik itu, dia sudah membantu diesel untuk pemakaman di Desa Mulyorejo itu Pak Haji Agus. Ganti meneh baik. Saya mohon Pak Camat tolong diperhatikan, kalau memang Pak Camat tidak sering ke desa-desa yang terdampak banjir, mendingan Pak Camat saya undurkan. Karena mohon maaf Pak, selama ini Pak Camat saya tidak pernah komunikasi apa-apa, saya tidak pernah. Ke tokoh masyarakat saya dengar saya tidak pernah datang ke sini. Saya mohon dengan hormat DPRD Kabupaten Pekalongan, tolong Pak Camat ini kalau memang tidak menjalankan tugas semestinya dengan itu, tolong harap diganti yang baik. Sampai Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan. Saya sudah bosan dengan Camat Telo. Kemarin saya lihat dia berjalan dengan perempuan, tidak menyapa dengan kita. Yo saya acuin dong, ngapain? Oke. Kapasitas dia apa Sudah ngomongin. Dia bukan dulu Ganti. Orang kode. Ya, terima kasih ya untuk tujuan utamanya gitu ya Pak ya. Saya mohon juga. Ini mungkin perwakilan dari Tegaldowo. Terima kasih. Ini Pak Ketua Pak Andi. Mas. Oh, ditulis semua itu kan. Tulis kamu juga ya. Ini sama bagus. Jadi mau tulis. Arif ini mau Mas Arif. Lihat Mas Arif.
biar mereka periode ke depan ini mendengarkan. Yang keras Mas Ali. Saya kebetulan ada di sama teman-teman yang bisa foto mulai dari rambut seperti bisa umum. Jadi saya akan merangkum masalah yang ada di Bodowo, Karangdoro, dan pertama ini Bapak. Satu, dari bencana yang sudah 25 hari, warga bisa terendam sekitar 1 meter dan 1 meter lebih. Sampai detik ini pun status bencana manusia. Kalau ada yang keluar khusus bencana yang tertanggap dalam bencana, tolong saya tunjukkan PDF-nya. Kebetulan saya punya link orang DPR Provinsi. Sampai sekarang Pemkab belum mengurangi dan bertindak ke sana untuk meningkatkan status bencana ditanggap darurat bencana. Itu kecil saja. Sementara kita terendam selama 20 hari. Itu satu Pak. Jadi status bencana di wilayah dari Utara atau ditingkatkan ditanggap darurat bencana. Yang kedua Pak, banjir di wilayah utara saya itu udah kayak dari ulang tahun kemerdekaan. Tiap tahun dan berbulan-bulan, mohon dicatat, setiap tahun dan imbasnya berbulan-bulan dengan ketinggian air yang tidak wajar, ekonomi kita lumpuh, aktivitas kita lumpuh semua. Jadi tolong permintaan kami bukan permohonan tapi permintaan yang harus eksekusi. Satu, rumah pompa permanen. Di banyak kota. Kedua, pintu air di Mulyorejo harus difungsikan kembali. Bagaimanapun caranya, itu untuk mengeluarkan air yang debitnya sekarang 1 meter lebih. Yang ketiga, penguatan tanggul sekarang. Diskusi atau mencari solusi, tapi hari ini eksekusi. Kita berusaha masing-masing terkait. Jadi mut. Woi. Satu lagi Pak. Jawa. Woi. Kenapa? Jawa. Woi. Teman-teman kalau semuanya itu dan bulan di depan ada jadi paham Pak. Makanya hari ini kita bukan diskusi lagi, tapi kita minta eksekusi dan surat pernyataan dari beliau ini yang depan. Jadi Pak, kita diingatkan siaga bencana itu yang menolak bahan yang pantas. Karena selama ini sosial ke utara itu kita melihat itu masyarakat dulu Pak. Sementara warga yang di wilayah Kalengan itu hampir 400. Alhamdulillah saya masih bisa melapor teman-teman ini dari sekolah saya masa sendiri. Tapi yang namanya pribadi mohon maaf, kekuatan seberapa sih? Pak Lurah di luar di backup semua. Kasihan orang jual-jualan yang secara ekonomi aku di Pak Lurah. Ini mohon maaf, karena masih besar saya. Uang bisa habis. Tapi mau sampai kapan? Bagaimana nasib orang orang Joko yang bangunnya notabene ekonominya susah? Bagaimana orang orang Purworejo yang notabene ekonominya bawah budi? Itu loh Pak. Apa yang dikatakan Mas Andi saya setuju. Sekali-kali tiket katakan saya. Sudah kali itu pas waktu sama. Sekda selaku ketua TPAD karena mereka berdua lah pemangku kebijakan yang ada di Kabupaten Pekalongan. Mereka komunikasi ke sini akan langsung suara aspirasi dari warga kami, hanya mendapat laporan dari dinas-dinas terkait karena beliaulah berdua pemangku kebijakan pengambil keputusan di Kabupaten Pekalongan. Kami mohon penanganan bencana secara cepat dan serius. Penanganan status tanggap darurat akan mempermudah
bisa memaksimalkan penanganan bencana dengan pengadaan mobil dan pendukungnya seperti solar dan yang lain. Kalau status tanggap darurat itu sudah ditandatangani SK-nya juga, itu akan mempermudah pelayanan juga. Kemudian yang kedua, kami mohon tahun ini di desa kami Karangjowo dan Mulyorejo harus dibangunkan rumah pompa. Itu harus Pak, tahun 2026 ini harus dibangunkan dua pompa. Lewat pergeseran anggaran ataupun perubahan anggaran di tahun ini. Harus menyampaikan kepada DPRD selaku wakil kami hubungan ini adalah Bapak Mirja Olin, tolong sampaikan biar keduanya dari legislatif dan eksekutif itu sinkron. Kebutuhan kami mendasar saat ini seperti itu. Baru untuk tahun ini 2026 harus. Saya akan kecewa sama Pak Sekda karena Pak Sekda adalah ketua DPRD dan pengambil kebijakan. Kita waktunya sebentar dengarkan dulu. Ini karena beliau mau menjawab. Kalau Pak dengan Semar Ibu sendiri nggak bakal dengar. Nanti kita pulang dari nggak bakal kabar yang enak, paham ya? Jangan ditempat dulu sebentar, kita dengarkan ya. Terima kasih Pak. Kami mendengar, kami mengamati semuanya dan ada beberapa yang sama, gitu ya. Namun sebelum nanti saya akan menyampaikan kepada terkait infrastruktur, pompa, kemudian yang lain, ini perlu kami sampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Pekalongan itu telah menetapkan terkait dengan status tanggap darurat. Ini suratnya sudah ada, sudah lama. Dan hari ini kan sudah habis sebetulnya. Karena tanggap bencana itu 14 hari. Ini ditandatangani tanggal 27 Januari. Udah dari 27 Januari. Dan ini hari ini habis. Hari ini Pak Agus lewat BPBD sudah menaikkan lagi. Itu lihat. Ini hari ini kita habis, kita perpanjang hari ini. Kita perpanjang 14 hari lagi. Jadi itu foto, itu adalah SK dan itu menjadi dasar kita untuk minta bantuan ke pusat, termasuk ke Badan Ketahanan Pangan, ke Badan Pangan Nasional. Tanda tangan ini. Kemarin Pak Gubernur bagian itu tanggal 5 Februari itu Pak Sudirman sama Pak di bawah acara belum memutuskan menaikkan status tanggap darurat itu tanggal 5 Februari. Sekarang ini tanggal 27 Januari. Betul. Sebentar. Monggo dilihat. Oh, teman-teman dengarkan. Ini biar nggak simpang siur. Ini nggak begini lah. Ini wawancara, tetapi fatwa bersama. Iya Mas. Ini beritahukan Pak, ini wawancara Bupati dia dengan Megang dan Ibu tentang masalah status bencana. Beliau per tanggal 5 Februari
siaga bencana Pak. Belum berani meningkatkan, masih mau dikaji. Tolong Pak, antara surat ini yang Bapak tujukan ketemu dengan ucapan beliau, dari kata-kata beliau yang nyata di lingkaran di Jateng itu nyata Pak. Itu saya di belakangnya persis itu. Ya. Itu saat penyerahan itu, penyerahan itu. Jadi tolong kita jangan diberikan surat-surat seperti Nyun sewu Mas, tak berikan. Waktu itu setelah itu Pak Kirman, kita tuh sudah tanggap bencana dan suratnya sudah ditambah Asmoni. Malah hari ini sudah berakhir itu dan kita perpanjang lagi. Kita perpanjang lagi. Itu yakin beliau dicek di bagian hukum. Kita nggak ada. Tanggal 27. Tanggal 27 bener. Itu tanggal 27. Oh, sabar. Teman-teman Mas, panjenengan bisa ngecek ke bagian hukum. Teman-teman. Itu dan itu nomor surat itu tidak bisa dihapusi karena itu online semua. Suratmu ada. Saya juga nyun sewu waktu di wawancara itu. Mungkin Pak Firman, ya kita sudah bertemannya juga ada semua. Saya dengar. Nyun sewu, biar Pak Gus yang menjawab aja. Kalau percaya, ini kami sudah. Karena surat ini Mas, itu sebagai dasar kita untuk melaporkan ke pusat sama mencari bantuan pangan. Kota itu dapat 13 ton beras, kita mendapatkan itu. Nyun sewu ini, jadi kalau permasalahan ini sudah tenang, sudah lama. Maka saya kemarin juga tidak mengerti mengapa beliau mengatakan baru dikaji. Itu mungkin maksudnya akan diperpanjang. Karena ini sampai hari Senin ini, wawancara itu hari Kamis kalau nggak salah. Maksudnya itu adalah perpanjangan tanggap bencana. Ya. Teman-teman mohon diam dulu ya. Teman-teman mohon diam dulu ya. Pak, saya juga dulu orang kementerian Pak. Iya, paham, saya paham. Mohon dicek ulang Pak. Iya. Ini tanggalnya belum saya tahan Pak. Loh, semua surat harus seperti itu Pak. Semua Jadi surat. setelah saya baca, ini kok saya dibikin di Jawa. Loh, Mas Nyun Sewu, kalau semua surat itu pasti harus tangan seperti semua SK. Terus Oke. kalau memang sudah ditingkatkan ke tanggap darurat bencana, kenapa permasalahan di lapangan kok susah banget? Alasannya apa Pak? Jadi, kami tak berikan baik. Itu adalah dasar kita menarik namanya dana tanggap darurat. Itu sudah kita gelontorkan kepada 3 OPD, yaitu BPBD, Dinas Sosial, sama PU. Salah satu itu memberi pompa, betul nggak? Kita memberi pompa apa? Jauh dijelaskan. Nyun sewu sebentar ya. Kita itu ini yang dulu. Ini yang dulu nih. Saya baru jawab satu soal. Saya baru jawab satu. Kalau teman-teman semuanya diam dulu ya. Nyun sewu ini kawan-kawan sekalian. Ini kita kalau kayak gini nggak dapat solusi. Oh, teman-teman tolong pengertiannya ya. Sebentar, oke. Ruwono dulu sebentar. Itu surat itu adalah dasar kita untuk melayani. Salah satunya adalah untuk mencairkan dana tanggap darurat. Itu sudah kita cairkan beberapa, ya. Dan digunakan untuk 3 kegiatan di PU, kemudian Dinas Sosial dan BPBD. Tanpa itu kan nggak bisa mencairkan itu. Dan itu sudah cair. Hanya berapa ya kalau salah? Nanti yang tahu persis PU untuknya apa saja, dan kita akan memperpanjang untuk mendapatkan lebih banyak daripada itu. Oke, betul Pak. Mohon maaf Pak Budi, tak salah dulu Saudara. Saya kemarin dengan Komisi B Bapak Provinsi. Dia diwakil Ketua Komisi B, dia di Mas juga. Kebetulan dapur sini harus dari Provinsi kita Provinsi. Itu sampai tanggal 4 Februari itu belum ada berita yang masuk ke provinsi bahwa kalau Kabupaten Malang itu tanggap darurat bencana. Itu semua ada Pak. Itu yang wawancara semua. Bahkan provinsi yang sekarang belum menerima suratnya. Mohon Pak, itu diperjelas lagi, di cross check biar kita dapat berita yang ada. Dari
Teman-teman, tolong didengarkan dulu ya. Ini kepala BPBD Kabupaten Bogor mau menyampaikan. Nanti kita dengar dulu. Kalau memang tidak sesuai, kita bisa teriak lagi ya. Terima kasih. Maturnuwun, mohon waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, warga Karangjowo, Tegal Jowo, Mulyo. Kalau di lapangan polisi didengarkan dulu ya. Teman-teman, bahwa sekali lagi kalau ada surat pernyataan, jadi jangan khawatir teman-teman. Lalu Pak Adi, sekarang mau lanjutkan ya. Kemudian terkait dengan semuanya akan banjir, Pak. Dan itu bisa saya saksikan karena saya sudah berkomunikasi dengan Pak Camat. Mohon untuk bisa betul-betul dilaksanakan. Terus kedua, saya ingin bertanya. Dari semangat dari di sini. Yang keempat yang krusial ini pembangunan daripada rumah pompa di Karangjowo dengan pergeseran anggaran di tahun 2026 dan pergeseran anggaran ini alhamdulillah ini mumpung kita dihadiri oleh Dewan karena kita sudah harus mendapat tujuan dari beliau-beliau Dewan ini agar kita lebih memudahkan untuk percepatan pergeseran anggaran ini. Dan itu 4 hal ini akan kita tuangkan dalam berita acara. Okay? Kita tanpa asmoni bersama. Saya yang akan tangani sampai sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Pekalongan. Dan nanti kita membawa salinan itu, saya juga membawa. Disaksikan oleh kawan-kawan pers di sini, itu menandakan bahwa pemerintah Kabupaten Pekalongan berkomitmen dan ada untuk masyarakat Kabupaten Pekalongan. Terkait yang lain logistik nanti kita akan perlu lagi. Dan juga terkait dengan ini distribusi tadi sudah kita katakan semuanya. Insya Allah semoga ini dengan adanya logistik dari Badan Pangan Nasional, insya Allah kita akan mendapatkan juga bantuan logistik. Semoga aja segera surut. Dan ini saya sebelum ini jadi siap belum Mas berita acaranya tadi. Ini berita acara 4 hal itu dimasukkan dalam berita acara biar dikoreksi oleh Mas Andi dan Mas Arik untuk dikoreksi. Dan sebetulnya kami mohon ini bentuk komitmen juga dari Bapak-Bapak Kota Dewan terkait dengan tadi tuduhan kita sudah mendengar semua Pak Rasul terkait dengan pergeseran anggaran ini. Mungkin Pak Rasul mau menambahkan, monggo Pak Rasul. Jadi kita beri plus buat anggota Dewan kita. Baik, terima kasih Pak Anies. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya Bapak-bapak, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, rekan-rekan PPB. Hari ini kita sangat berbahagia sekali karena bisa bersilaturahim. Bahagia karena bisa bersilaturahim antara rakyat dengan para pejabat daerah. Bahagia betul ini. Bahagia, harus diakui bahagia. Kemudian apa yang tadi disampaikan semua, kami sudah memahami, ini didengarkan. Kita ingin menyelesaikan masalah ada. Apa masalah manuk? Kan kita datang ke sini kan menyelesaikan masalah kan? Bukan soal manuk seperti itu. Percayakan kepada rekan-rekan kita yang di depan untuk berbicara. Setuju? Oke, lanjut ya. Bahwa konsep penyelesaian banjir rob di Kecamatan Tirto, khususnya di 3 desa, Mulyorejo, Karangjowo, dan Tegal Jowo, Sipacar, Jerosari, Mulyorejo. Ya, ini konsepnya adalah yang pertama normalisasi tanggul sungai. Setuju? Tapi sudah disepakati oleh Pak. Normalisasi tanggul sungai. Kenapa? Karena tanggulnya sudah tidak normal, bagus sekalian. Secara sengaja atau tidak sengaja tanggul itu rusak. Ya, maka kita pada tanggal 17, 18, 19 akan bersama-sama dengan tim eksekutif menghadap kepada BPWS Pemali Juwana dan DPU Taru, DPU apa namanya? Provinsi namanya
DPR provinsi untuk menyampaikan aspirasi ini semua. Karena ini menjadi kewenangan sana bersama-sama dengan pemerintah daerah, maka tanggul Sengkala ini harus dilakukan penanganan secara cepat, sesegera mungkin dengan cara darurat. Setuju? Banjir parah kemarin karena mayoritas didominasi luapan Sungai Sengkala. Kita lihat bangunan liar banyak di situ, baik toko untuk jemuran, kandang ayam. Ya, ini harus dihentikan. Ini harus sadar diri supaya membongkar secara mandiri atau dibongkar oleh Satpol PP. Ini sebagai ini namanya penegakan perda. Kemudian tugas dari pemerintah daerah bersama DPRD adalah menganggarkan segala kebutuhan untuk menyelesaikan persoalan banjir ini secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Bapak-Ibu sekalian, tahun ini penyelesaian belum gerak, belum peduli mendapat atensi dari pemerintah pusat melalui BPWS Komali Juwana sudah dianggarkan di tahun ini dalam proses lelang sebesar 37,8 miliar. Layapan yang ditangani itu bunyi-bunyi ini satu paket kesatuan. Kemudian pemerintah daerah tahun ini akan menganggarkan kembali pembebasan lahan tanah musrah. Ya, ini menjadi syarat kita untuk mengajukan bentuk gerak. Kemarin sudah dianggarkan, tetapi karena proses administrasinya belum selesai, belum bisa selesai, maka ini dianggarkan lagi kurang lebihnya secukupnya lah. 1 miliar berapa saja. Ini wajib Pak Anies. Ya, pembebasan lahan sebesar seluas 3 hektar ini wajib dianggarkan kembali dan siap untuk dianggarkan kembali ya. Untuk pembebasan lahan bentuk gerak. Ini penting. Kemudian penambahan pompa. Ini tadi sudah sepakati bersama ya. Penambahan pompa. Ini biar clear. Jadi biar nggak ngambang pertemuan ini. Penambahan pompa yang dibutuhkan itu adalah pompa Sipacar, pompa Karangjombol, pompa Mulyarejo, rumah pompa. Akan dianggarkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Mudah-mudahan bisa secepatnya terrealisasi. Tahun ini jelas ya. Pergeseran anggaran kita berhubung segera dijadwalkan pergeseran anggaran. Kita ketemu, DPRD tidak pernah menolak anggaran yang diusulkan. Ini penting. Harus. DPRD selalu menyetujui berapapun anggaran yang diusulkan oleh SPP. Bentuk komitmen kami. Karena Bapak Ibu sekalian sama nasibnya dengan saya. Saya juga banjir Pak. Monotepa juga sama dengan Terto. Satu nasib, satu perjuangan. Ya. Kemarin kita bersama-sama bongkar pintu air rumah pompa Berincaan. Karena sudah 5 tahun nggak pernah dibongkar. Kita bongkar paksa. Yang kena pilot. Ternyata bisa mengurangi debit walaupun 5 cm per 5 cm. Kena air hujan lagi naik 10 cm. Ini ya. Seperti itu. Kemudian perbaikan pintu air Meduri Pak Budi menjadi perhatian serius. Perbaikan pintu air Meduri memang ini prioritas ya. Nanti kita cek lagi untuk keamanannya diperbaiki, harus selalu dianggarkan, termasuk mungkin tidak untuk tambah pintu air di tanggul TNI. Ya, ini dipelajari supaya bisa los. Karena ini sangat efektif, efisien. Sangat efektif, efisien untuk mengurangi banjir. Kemudian jaminan tidak terlambatnya solar sudah dijamin. Ya akhirnya termasuk bayar pulsa listrik yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang masih milik PLN segera dihibahkan ke pemerintah daerah biar ditangani oleh pemerintah daerah. Ada 2 itu. Ya. Ini semua sudah terjawab. Saya dari DPRD Seromboan setelah dari Musrembang Kecamatan Nogor tadi ini bersiap untuk mengawal pergeseran anggaran atau penambahan anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan usulan dan aspirasi Bapak sekalian.
Mas Andi, mungkin untuk yang ini apa sih Mas tuntutan dari para warga di 3 desa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama di desa kami, Desa Mulyorejo, Tegaldowo, Karangjombo kan selama 23 hari kan banjir sudah menggenang begitu. Panjenengan kan ngerti piyambak Mas nggih. Harapan kami, saya minta tanggap darurat, minta tanggul dibenerin, dan saya minta pompa air di Mulyorejo. Karena kalau tidak diurusin mulai sekarang, nanti bulan puasa kita juga tidak bisa Mas. Saya harap kepada Bupati Pekalongan dan Wakil Bupati Pekalongan dan jajarannya serta DPRD Kabupaten Pekalongan, ini hati nurani yang paling dalam, mohon dengan hormat, tolong ditengok di desa kami Pak, karena ini sangat buruk dan ini ekonomi di Tegaldowo, Karangjombo, Kabupaten Pekalongan sangat meresahkan Pak. Apalagi kemarin saya melihat orang lansia sakit begitu digotong sama TNI dan Polri, saya juga bergotong begitu saja. Dan itu masalah Camat Tirto itu selama ini hubungan antara masyarakat itu kurang baik. Saya mohon kalau memang begitu, mohon diganti dengan yang baru. Karena kemarin datang ke Desa Mulyorejo, saya melihat sendiri dengan adanya saya dengan kawan-kawan itu acuh tak acuh. Dan saya mohon kepada Bupati Pekalongan, Gubernur Jawa Barat, Bapak Presiden Prabowo Subianto, saya mohon tengok desa kami dalam keadaan bagaimanapun, saya mohon, karena ini hati nurani kepada rakyat semuanya. Saya mohon terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, apakah sudah cukup puas dengan jawaban-jawaban dari pemerintah yang barusan? Belum sama sekali, kalau belum ada bukti otentik dari orang-orang ini. Jadi mengawalnya gimana dari hasil audiensi ini, warga mengawal gimana? Gimana? Mengawalnya gimana hasil audiensi ini? Ya ini masih disepakati Mas. Nanti Datang lagi kalau memang ini tidak itu saya tak turun lagi dan saya tak ke Kabupaten Pekalongan, tak tidur di sana di depan Kabupaten Pekalongan. Ini yang sudah dilakukan apa Bapak dari kecamatan dan pemerintah sendiri? Belum ada atau tanggapan dari kalau saya kan kadang di Tirto Pak ya, di Tirto. Ya, mungkin tidak tahu gimana, mungkin tapi Pak Bupati dan Wakil Bupati saya belum pernah melihat di Desa Mulyorejo. Katanya kemarin di Tegaldowo, tapi belum. DPR pun saya tidak melihat dari sana. Ya sudah, penanganan dari relawan, donatur sudah banyak. Tapi kalau dari pemerintah sendiri belum ada ya? Belum sama sekali. Ya, dan yang disampaikan mohon maaf, sampaikan sama Pak Wakil Bupati yang mau dikaji-kaji itu apanya, kalau memang tidak mau dikritik, lakukanlah rakyat untuk bagaimana caranya. Ya. Terima kasih Pak. Desa Mulyorejo, Desa Tegaldowo, dan Desa Karangjombo dan Pacar. Ini akan saya bacakan hasil audiensi kita. Semoga itu menjadi ikhtiar kita bersama terkait dengan penanganan bencana banjir di Kecamatan Tirto. Saya bacakan, nanti mohon dikoreksi panjenengan, dan kita tapak semuanya, kita tangani bersama sebagai bentuk komitmen daripada pemerintah Kabupaten Pekalongan. Berita acara kesempatan bersama audiensi tuntutan warga pada hari ini, Senin tanggal 9 bulan Februari tahun 2026, bertempat di Pendopo Kecamatan Tirto telah dilaksanakan audiensi antara perwakilan warga Desa Karangjombo, Desa Tegaldowo, Desa Mulyorejo, dan Desa Pacar, Kecamatan Tirto, dengan pemerintah Kabupaten Pekalongan guna membahas tuntutan dan aspirasi warga pada kesempatan ini pemerintah Kabupaten Pekalongan menjamin beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, dalam minggu ini akan diadakan perbaikan peninggian tanggul Sengkarang dengan alat berat dari Dinas PUPR di Jawa Tengah. Yang kedua, akan segera diadakan penambahan 2 pompa portable di Desa Karangjombo dan Mulyorejo. Yang ketiga, menjamin ketersediaan solar untuk operasional mesin pompa banjir. Yang keempat,
akan pembangunan rumah pompa di Desa Karangjombo melalui pergeseran anggaran tahun 2026 tahun ini. Dan yang kelima, normalisasi drainase Desa Pacar. Demikian berita acara ini dibuat untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ditandatangani perwakilan warga Desa Karangjombo, warga Desa Pacar, warga Desa Mulyorejo, dan warga Desa Tegaldowo. Dari pemerintah Kabupaten Pekalongan, asisten 1, asisten 2, DPU Taru dan Camat Tirto. Pripun Bapak? Ibu harus ampuni, pembangunan ini segera diadakan. Belum ada nih pembangunan rumah pompa airnya belum ya, pompa air ya, pintu air perbaikan tambahin Mas, perbaikan nomor 6 gitu. Nah ini sebetulnya ini sudah nggih. Pak, kalau bisa kita dikasih spellnya satu. Nanti satu-satu diberikan satu-satu. Tapak Asmoni. Ya. Nggih. Dikasih semua nggih. Pak, itu kan yang poin vitalnya untuk penghubung desa itu juga belum Pak. Jalan di Tegaldowo sampai Mulyorejo itu yang pinggir tanggul sekali sekarang Mas Budi. Tapi kan kita usulkan juga itu skala berkarena udah berpuluh-puluh tahun dan itu adalah janji politik Fatih juga Pak. Jalan iya. Satu, perbaikan pintu air di Desa Mulyorejo dan perbaikan jalan Karangjombo Jalan Karangjombo Becakaran, lokasi Tegaldowo sampai dengan Mulyorejo kurang lebih 300 meter, betul ya? Oke. Monggo Bu As, Tapak Asmoni biar cepat. Weh, Merapi Lavatur pindah ke sini, ore. Betul Rangel. Kita dulu tau. Iya bisa turun nih. Ya lo gendong gue ya. Awas hati-hati gaya. Oh, iya lo malas ngeples kayak. Dari LPPI. LPPI kota ya? Ya. Nama satu persatu dan ucapannya. Siapa? Aku se. Yuyono. Wes. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tanggal 9 Februari 2026 kita kedatangan teman-teman dari LPBI NU Kota Pekalongan. Masya Allah, terima kasih telah memberikan makanan siap saji ke posko darurat Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah mau memberikan bantuannya ke sini. Matur nuwun sekali lagi. Semoga sejahtera selalu, sehat selalu dan semakin solid. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sambutannya ucapan doa. Berarti nyora. Aman, Pak. Seragi. Nyora iso ngomong. Semoga banjirnya tetap banjir, Bro. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Kita dari LPPI Kota Pekalongan, NU Kota Pekalongan, mendistribusikan nasi siap saji untuk warga Mulyorejo, Kabupaten Pekalongan. Semoga banjir cepat surut. Amin. Aktivitas kembali sedia kala. Amin. Selalu disehatkan. Dan untuk rekan-rekan jaga kesehatan, selalu semangat.
Ya, siap. Salam kemanusiaan. Oke. Untuk juragan-juragan, ayo kita peduli ke sesama. Ini warganya Mulyo Rejo perlu bantuan 25 hari tergenang. Semua. Sekian dari saya, mungkin ada tambahan dari yang lain, monggo. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian kami hormati, alhamdulillah telah kita sepakati bersama apa tadi yang disampaikan oleh kawan panjenengan, dan ini merupakan bentuk komitmen dari pemerintah Kabupaten Pekalongan. Insya Allah pemerintah Pekalongan tidak meninggalkan panjenengan, tidak sama sekali. Namun ada prosedur, ada mekanismenya, dan itu sudah kita pikirkan semuanya lewat Bupati telah menginstruksikan kepada kami, Bupati Fathia, Pak Kirman, Pak Sekda sudah menugaskan kepada kami untuk mendengar dan menindaklanjuti masukan-masukan panjenengan, dan insya Allah nanti kami akan menindaklanjuti ini segera, dan ini juga didukung oleh DPRD. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan terima kasih tarupa atensi pemerintah Kabupaten panjenengan dan rasa simpati daripada pemerintah Kabupaten buat masyarakat yang terdampak banjir. Saya sampaikan juga terima kasih matur suwun dari Polresta Pekalongan, dari TNI Polri yang telah bersama-sama mengawal kegiatan kita pada siang hari ini, dan kita mohon kepada Allah SWT semoga segera surut bencana ini agar ke depan tidak terjadi lagi, sehingga kita akan evaluasi bersama-sama. Sugeng kundur, selamat pulang ke rumah masing-masing tanpa berbuat apa-apa atau anarkis, dengan sudah mendapat ini, dan kita sambil berdoa terus kepada Allah agar ini bencana ini segera berakhir. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, lagi tanda tangan. Berarti kita demo lagi. Siap. Nah, itu Pak, dengan mekanisme nanti. Kita tunggu, Pak. Sedatang segera, Pak. Ayo.